Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai warning, this stock rally won't last. Oke, hari ini saya ingin membahas indeks saham di Amerika Serikat di mana pelaku pasar sedang berspekulasi seolah-olah seperti Anda bisa melihat di gambar di sini mereka berada di sebuah kasino. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Kita melihat di slide berikutnya, seperti kita bisa melihat pada beberapa slide berikut ini, kini ada perbedaan yang makin hari makin besar antara pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan kenaikan bursa saham di sisi lainnya. Nah, kalau kita misalnya melihat di slide ini, kita bisa melihat bahwa pendapatan pajak itu untuk pemerintah turun selama beberapa bulan terakhir ini, dan ini menunjukkan bahwa kita kemungkinan sedang berada di sebuah resesi atau segera akan berada di sebuah resesi. Kenapa demikian? Karena kita melihat 6 kali sebelumnya itu pun demikian dan menunjukkan bahwa kita memang berada dalam sebuah resesi. So, ini bukan tanda yang baik dan kemungkinan besar menunjukkan bahwa pemburukan ekonomi masih berjalan terus ya. Nah, lalu kalau kita melihat data berikutnya, US Industrial Production, kita melihat juga bahwa penurunan secara year on year atau dari tahun ke tahun sudah berlangsung selama 11 bulan terakhir ini. Dan ini juga periode yang paling panjang tanpa kita berada dalam sebuah resesi. Sekali lagi juga ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar perekonomian Amerika Serikat akan menuju ke sebuah resesi ya. Lalu kita melihat juga sektor manufaktur US manufacturing ini juga kemarin baru saja masuk ke zona kontraksi. Tentu saja kontraksi bukan tanda yang baik dan sekali lagi juga menunjukkan bahwa resesi itu berada di ambang pintu. Lalu kita melihat juga US construction spending atau pengeluaran untuk konstruksi. Kita melihat juga sejak 1970 setiap kali pertumbuhan atau pengeluaran untuk konstruksi melambat begitu banyaknya, pada umumnya perekonomian Amerika Serikat berada dalam sebuah resesi. Nah, lalu kita melihat juga orang mengatakan, wah, US employment itu begitu bagus selama 2 tahun belakangan ini, tetapi kalau kita jujur, kita melihat sebetulnya pekerjaan macam apa yang ditambah paling banyaknya. Dan kita melihat sejak awal 2014, justru pekerjaan yang paling banyak ditambah adalah untuk waiter dan bartender. Dan seperti kita tahu bersama, itu justru low wage jobs. Artinya pekerjaan dengan pendapatan yang rendah. Dan sebaliknya kita melihat manufacturing workers atau pekerja-pekerja di pabrik yang biasanya punya gaji yang lebih tinggi itu justru turun sebesar 13.000 sejak awal 2014. Jadi tidak hanya kuantitas yang penting tapi juga kita harus sebetulnya melihat kualitas, dan kualitas terbukti di sini justru itu makin memburuk ya. Lalu kita melihat juga US factory orders atau pesanan untuk barang yang dihasilkan di pabriknya itu juga turun paling banyak dalam sejarah bahkan ini selama 21 bulan berturut-turut. Sekali lagi juga ini tidak pernah terjadi sejak 1956 juga, dan jika terjadi penurunan yang begitu lama dan begitu banyak itu biasanya pada umumnya menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat juga akan masuk sebuah resesi. Lalu kita juga melihat orang bilang, wah, memang kita melihat perekonomian Amerika Serikat itu memang melambat, terbukti dari data-data yang saya barusan menunjukkannya, tetapi konsumen akan menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya. Memang demikian, nah kita melihat ternyata ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa 62% dari orang Amerika bahkan tidak memiliki $1.000 dalam tabungan mereka. Bayangkan saja, $1.000 berapa sih? Itu hanya 13 juta saja. Ya, 62% dari orang Amerika bahkan tidak punya uang segitu banyaknya. Ya, mereka mengatakan Amerika itu negara adidaya, tapi kalau hanya 38% dari populasinya punya $1.000
dolar dalam tabungan mereka, saya rasa itu tidak akan menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya ya. Nah, karena memang konsumen begitu lemah dalam spendingnya, sebagai akibatnya kita melihat juga penjualan semua produsen mobil berada di bawah estimasi pada bulan Agustus yang lalu. Kita misalnya melihat GM, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Honda, Nissan, VW, dan BMW, semuanya itu di bawah estimasi. Ya no wonder, karena konsumen juga memang tidak punya spending power, tidak punya tabungan untuk misalnya membeli mobil ya. Lalu dengan menggabungkan semua data, kita melihat perekonomian secara umum, memang pertumbuhannya itu sangat-sangat lemah dan paling kecil sejak Perang Dunia Kedua. Meskipun kita tahu juga, meskipun stimulus moneter dan fiskal itu paling besar dalam sejarah. Tapi meskipun demikian, tetap kita melihat pertumbuhannya sangat-sangat rendah. Dan terakhir kali kita melihat kuartal kedua 2016, 1,2% pertumbuhannya, dan direvisi kemarin juga ke 1,1%. So, kalau Anda melihat di masa media, misalnya mereka bilang, oh, pemulihan ekonomi berjalan terus dan begitu bagus, itu menurut saya nonsense, itu omong kosong. Dan kita melihat bahwa pertumbuhannya sejak 1980-an bahkan itu turun secara terus-menerus ya. Nah, sebagai akibatnya juga atau sebagai hasilnya, boleh dikatakan bahwa pendapatan perusahaan juga oleh karena pertumbuhan ekonomi turun, kita melihat bahwa pendapatan perusahaan juga turun ya sejak 2014. Nah, kalau kita melihat dengan seksama chart ini penting sekali untuk dilihat bahwa dari tahun 2006 sampai 2008 juga pendapatan perusahaan turun, sementara bursa saham masih naik terus. Tapi kita melihat apa yang terjadi setelah itu. Bursa saham anjlok dan mengikuti dengan seksama penurunan yang dialami oleh pendapatan perusahaannya. Nah, sekarang serupa di mana pendapatan perusahaan juga turun, bursa masih naik, tetapi seolah-olah ini mulut buaya yang makin lebar, nanti juga akan ditutup dengan apa? Dengan penurunan bursa. Nah, lalu kalau kita melihat sentimen pelaku pasar di bursa saham pada saat ini bagaimana? Nah, kalau kita melihat luar biasa juga sebetulnya, spekulator pada saat ini punya posisi beli yang paling besar atau paling banyak dalam sejarah. Kita melihat baik itu di Dow Jones maupun Nasdaq, spekulator memang punya posisi beli yang paling tinggi. Tidak pernah sebelumnya kita melihat, bahkan 2008-2009 juga posisi beli tidak setinggi ini ya. Sebaliknya kalau kita melihat di VIX atau Volatility Index, spekulator punya posisi yang paling banyak jual. Artinya mereka merasa bahwa bursa akan naik terus, mereka sama sekali tidak merasa ada risiko yang besar yang menghadapi mereka ke depannya ya. So, ini menunjukkan bahwa pelaku pasar juga sangat-sangat optimis dan sangat-sangat bullish mengenai perkembangan bursa ke depannya. Nah, ada seorang trader senior mengatakan, nah ini bagus sekali ungkapannya menurut saya, dia mengatakan spekulator kini semua berada di satu sisi dari perahu dan itu hanya akan berakhir fatalnya. Kita tinggal melihat aja kalau kapalnya misalnya lognya atau misalnya kontainer-kontainer semua berada di satu sisi, yaitu kapalnya bisa tumbang dan tenggelam. Nah, ini juga terjadi di bursa saham pada saat ini, di mana spekulator semua ingin membeli saham pada saat ini. Dan Anda tahu bersama kalau misalnya semua pelaku pasar sudah membeli saham, hanya tinggal jual saja, dan oleh karena itu juga nanti pada akhirnya bursa akan turun ya. Nah, ini chartnya yang sangat bagus. Ini monthly chart dari S&P 500 dan kita melihat sejak bursa mulai naik lagi bulan Maret 2009, kita melihat kita telah menyelesaikan satu wave naik, wave 2 turun, wave 3 yang panjang sekali ini terjelas terpampang di sini naik, wave keempat turun, dan sekarang kita wave terakhir atau wave 5 naik. Namun orang mengatakan kalau kita mengamati MACD atau Moving Average Convergence Divergence yang merupakan indikator favorit saya juga, ini seolah-olah mau ada sinyal buy.
Namun saya perlu catat bahwa meskipun dalam jangka pendek sekali belum tentu bisa ada sinyal buy di MACD, tetap saja itu akan menunjukkan semacam bearish divergence. Kenapa demikian? Karena kita melihat ini ada higher high di S&P 500, tapi kemungkinan besar akan dibentuk lower low di MACD. So, meskipun kita punya sinyal buy di MACD, itu hanya akan berlaku untuk jangka pendek saja, karena kita akan punya bearish divergence, dan nanti pada akhirnya tetap saja bursa saham akan turun lagi ya. Lalu kalau kita melihat juga jangka pendek, daily chart, bahkan lebih pendek lagi, 120-minute chart, dan kita juga menerapkan Elliott Wave Analysis di sini. Kita melihat bahwa wave 4, tadi juga kita melihat di monthly chart sudah selesai. Dan sekarang kita ada di wave 5 yang terakhirnya. Dan di wave 5 terakhir ini sudah selesai. Wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik, wave 4 turun. Dan sekarang sekali lagi juga kita ada di dalam wave 5 dari wave 5. So again, ini wave terakhir naik sebelum bursa saham turun bebas ya, atau terjun bebas di sini nanti di wave berikutnya. So again, be very very careful. Upside-nya memang masih ada, masih bisa terbentuk higher high untuk saat ini di bursa saham Amerika Serikat dan juga bursa yang lainnya. Namun setelah itu kita akan terjun bebas ya sekali lagi. Nah, lalu kalau kita melihat juga picture-nya di Dow Jones Industrial Average, gambarnya sama aja, di mana kita punya pola yang disebutnya oleh Robert McHugh, the jaws of death. Nah, saya sering menyebutnya itu mulut buaya yang makin melebar. Nah, buaya Anda tahu sendiri juga kalau mulutnya buka, tidak akan buka secara terus-menerus, pasti akan tutupnya kan. Dan di sini juga kita melihat nanti setelah di sini mungkin ada sedikit higher high lagi, nanti kita akan turun ya juga, dan akan membentuk ini huruf F ya. Nah, Robert McHugh yang membuat chart ini, dia mengatakan a massive economic decline and stock market plunge is in its infancy. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sebuah penurunan secara ekonomis maupun di bursa saham itu baru saja dimulai dan nanti akan berlangsung selama beberapa bulan bahkan tahun ke depannya. Lalu kalau kita melihat secara musiman juga, hati-hati sekali kita akan masuk dalam periode yang biasanya cukup volatile atau fluktuatif untuk bursa saham. Kita melihat bulan September dan Oktober. Drawdown atau misalnya penurunan yang dialami oleh bursa saham itu biasanya paling besar dalam September dan Oktober. So, 2 bulan ke depannya was-was sekali, hati-hati sekali. Jangan-jangan kita pada awal September masih sedikit naik dan membentuk higher high, tetapi nanti setelah itu kita mulai turun dalam bulan September dan Oktober ke depannya ya. Nah, orang mungkin bertanya juga, kalau misalnya bursa saham itu turun, nanti bagaimana kita masuk ke aset yang mana masih menjanjikan ke depannya. Nah, seperti Anda bisa melihat juga dalam video pekan sebelumnya, di mana saya merekomendasikan untuk buy on weakness gold. Nah, kenapa demikian? Karena kalau bursa saham itu turun, pada umumnya emas itu akan dicari oleh pelaku pasar karena berlaku sebagai safe haven ya. Nah, ini contohnya yang sangat bagus. Kita melihat misalnya dari November 2008 sampai Februari 2009, bursa Dow Jones di Amerika Serikat itu turun 32%, tapi pada saat yang sama gold itu harganya naik 44%. So, Anda bisa melihat di sini dengan jelas sekali bahwa ketika bursa itu turun, bahkan terjadi paniknya, turun 32%, gold itu sebaliknya justru akan dicari oleh investor sebagai safe haven ya. Dan terakhirnya saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan satu kutipan yang sangat bagus dari Lance Roberts via realinvestmentadvice.com. Dia mengatakan, perlu diingat bahwa seringkali pelaku pasar tergoda untuk masuk bursa saham ketika pergerakannya berlawanan dengan fundamental ekonomi. Nah, itulah yang terjadi sekarang dan pada umumnya tidak berakhir baik.
Nah, ini saya perlu catat juga, tidak hanya untuk bursa saham di Amerika Serikat, tapi juga kalau misalnya bursa saham Amerika Serikat anjlok, tentunya imbasnya juga akan dirasakan di bursa saham Asia. Itu baik nanti juga Nikkei, Hang Seng Kospi, dan juga bursa saham di Indonesia juga akan anjlok ketika misalnya bursa saham anjlok di Amerika Serikat ya. Dan saya ada gambar juga yang sangat bagus yang mengatakan hanya soal waktu untuk bursa saham yang menyesuaikannya dengan kondisi perekonomian yang memburuk. So, siap-siap saja untuk pelaku pasar yang suka berinvestasi di bursa saham. Sekali lagi, masih bisa punya satu higher high, tetapi setelah itu menurut saya kita akan turunnya. Jadi untuk merangkum kembali seperti tadi kita bisa melihat di slide-nya, dengan perekonomian Amerika Serikat dan juga sebetulnya perekonomian yang lain di dunia sedang melambat, sekarang bukan saatnya untuk berspekulasi dan masuk ke saham ataupun indeks saham secara agresif, tetapi mulai memikirkan untuk sell on strength. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentar berikutnya.